ditanya apa, sudah hafal. Ya. Dalam tafsir At-Tanwir yang ditulis oleh ulama-ulama tarjih Muhammadiyah, di sana diulas bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, ya, yang layak disembah dan punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman menurut tafsir bahasa Arab, ya, merupakan segala bentuk kelembutan, ya, yang memberikan kebaikan bagi kita semua. Itulah Ar-Rahman. Kebaikan untuk seluruh makhluk itu adalah Ar-Rahman, yang spesifik untuk umat yang beriman, yang nanti kebaikan itu akan diterima sampai di akhirat nanti. Itulah sifat Ar-Rahim. Apa kaitannya dengan puasa, Bapak Ibu sekalian? Ya. Kaitannya dengan puasa, puasa merupakan syariat Allah dalam kerangka kemahalembutan Allah dan kebaikan Allah kepada kita semua. Kerangkanya seperti ini. Jadi kalau ada jamaah Al-Munir itu sudah mulai mau puasa seperti ini, misalnya dalam hati, besar poso meneh. Ini rangkul ngawur wis poso meneh. Iki lagi gaya-gaya nyambut gawe wis poso meneh. Ini mungkin bisa jadi refleksi kita pada malam hari ini. Kita harus maknai syariat puasa ini adalah bentuk dari sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Allah telah menjanjikan apa yang tadi telah disampaikan oleh adik kecil kita tadi, bahwasanya Allah membuka jalan tol, jalan cepat yang nggak perlu bayar. Ini jalan tolnya sama seperti di Saudi dan negara-negara teluk lainnya. Yang gede bebas hambatan nggak perlu bayar. Tidak seperti di Indonesia harus bayar macam-macam. Ya. Allah telah membukakan jalan tol kepada kaum beriman yang meyakini hari akhir dan yang gaib. Ya. Itu jalan tol untuk meraih puncak tertinggi dalam kemanusiaan kita, yaitu status bertakwa. Ini jalan tolnya, Bapak Ibu sekalian. Dibukakan semuanya. Ya, kemudahan-kemudahan dibukakan, dan ketika kita meniti jalan tersebut, insya Allah nanti di akhir etape kita akan mendapat anugerah Allah sebagai insan yang bertakwa. Seperti itu. Kenapa takwa ini menjadi penting? Kita ingat surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tawazzadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal dalam kehidupan dunia ini adalah bekal takwa. Itulah Ramadan kita yang insya Allah akan kita tunaikan besok mulai tanggal 23. Tinggal beberapa hari lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini yang ingin saya ceritakan di sini. Kaum muslimin menghadapi Ramadan ini bermacam-macam, Pak. Saya pernah ke Bandung dulu pas ada kegiatan Muhammadiyah pada waktu itu. Pas awal puasa, luar biasa, Pak. Ramai, penuh jalan, masjid-masjid penuh dan lain sebagainya. Di sini dulu saya waktu kecil juga demikian. Saya kira juga demikian. Penuh semua masjid ketika awal seminggu Ramadan, ya. Itu penuh semua, semangat seperti itu, dan kemudian agak merotoli gitu, ya. Sampai nanti di akhir periode akan naik lagi.
Insya Allah kalau di Al-Munir nggak seperti itu ya Pak ya, sudah full semua gitu ya, atau masih sama? Masih sama ya. Itu di level masjid Pak. Kalau di level ibu bapak sekalian dan juga mas-masnya, ketika puasa ini yang dipikirkan apa? Sekarang ini jujur gitu ya, list mau takjilan kemana gitu ya, sudah ngelis mau takjilan kemana, nyoba-nyoba, atau list ya untuk nyiapin mau buka bersama di mana saja. Nah, kalau yang di kantoran biasanya seperti itu. Ramadan itu sudah siap-siap mau buka bersama di mana, yang menyiapkan buka itu di mana, itu biasanya ramai seperti itu. Kemudian juga yang lainnya, mungkin ada juga yang berpikiran awal itu, ayo kita segera beli baju lebaran, mumpung burung kebak toko nih, seperti itu di awal seperti itu. Tapi waktunya tamat rapopo ya, sepenting seseorang untek-untekan ketika beli baju lebaran seperti itu. Atau ada juga yang sudah mikir, ini momentum untuk jualan takjil, jangan sampai kesempatan ini kita akan dapat pendapatan yang banyak. Kalau istilahnya remaja sekarang mungkin dapat cuan yang banyak seperti itu. Dan kemudian nanti di akhir Ramadan masjid kembali sepi, diisi oleh bapak-bapak ya, dan aktivitas kegiatannya kembali sepi. Ini pada umumnya yang saya lihat, tentu saja bukan di Al-Munir, di tempat yang lain, terutama juga di Jutawan. Saya lihat juga seperti itu. Saya yakin di Al-Munir tidak seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, ini sudah berlangsung bertahun-tahun di sejarah umat Islam seperti itu, terutama di Jawa ya, di Jawa, di Indonesia seperti itu ya, rame, kemudian setelah puasa selesai kembali sepi. Apakah memang seperti itu puasa yang diharapkan oleh tuntunan agama kita, Bapak Ibu sekalian? Jangan-jangan puasa kita itu merupakan budaya saja. Ini wajah poso, sasi poso ya kudunya. Tapi hampa terhadap pemaknaan apa sebetulnya yang dikehendaki Allah dari kita menjalankan puasa ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang dikehendaki oleh Allah dari puasa ini itu adalah kita menjadi takwa, dan caranya itu dengan pengendalian diri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingat simbah-simbah kita dulu ya, kalau untuk menjadi sakti, kalau untuk, saya baca bukunya Pangeran Diponegoro ya, sebelum meletus perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro itu nenepi di Parangtritis, kemudian katanya ketemu Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Salah, jadi bukunya seperti itu, ceritanya seperti itu. Jadi pengendalian diri dengan berbagai macam metodenya itu ditemui ya di berbagai agama, tapi syariat agama kita itu bentuknya adalah puasa, yaitu pengendalian diri. Ya, pengendalian diri dari semuanya yang sifatnya materi, makan, minum, dan aktivitas materi badan lainnya. Kemudian juga di samping itu juga kita diharapkan pengendalian diri dari aspek emosi kita, ya, dan juga pengendalian diri bersabar untuk menetapi ritual-ritual di dalam puasa itu sendiri dan tambahan-tambahannya. Harus bangun sahur, menahan diri ketika imsak, kemudian sholat subuh berjamaah, zikir dan tadarus menunggu syuruk, kemudian beraktivitas. Dalam beraktivitas itu diharapkan menjaga diri, menjaga pandangan. Kalau diajak berdebat kita tahan, diajak
diajak macam-macam kita tahan, semuanya dilatih dalam 29 atau 30 hari. Insya Allah kalau tahun ini Muhammadiyah sepertinya 29 April Lebaran. Nah itu dilatih semuanya, dan kemudian ketika kita berhasil menetapi latihan tersebut, proses tersebut, Allah akan memberikan ganjaran, yaitu status takwa, dan untuk pahalanya Allah sendiri yang akan memberikan. Berapa? Allah yang memberikan sendiri, seperti itu. Nah itulah harapan dari puasa yang akan kita jalankan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian tentu balasannya, kemudian ciri-ciri yang bertakwa sudah sering disampaikan oleh para ustadz. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, orang yang bertakwa itulah bekal terbaik, ya, dan itu merupakan kriteria sukses menurut Islam. Kalau orang itu sudah gelarnya takwa, pasti sukses. Sukses itu cirinya apa, Bapak Ibu sekalian? Itu selalu migunani tumraping liya. Orang itu bermanfaat untuk semuanya, tidak hanya untuk manusia tapi juga alam semesta dan lain sebagainya. Itu cirinya. Kenapa bisa orang yang bertakwa itu kemudian sukses dan kemudian bermanfaat bagi lingkungan sekitar, dibutuhkan di lingkungan sekitar? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita dekati dengan ilmu modern, orang yang bertakwa itu sukses dalam 4 hal. Apa itu? Yang pertama, dia sukses melejitkan intellectual quotient-nya, IQ-nya. Kenapa demikian? Kita di dalam Ramadan itu diminta untuk mentadaburi Al-Quran. Tapi mayoritas kita yang dilakukan apa, Bu? Pak? Tadarus Al-Quran. Pokoknya khatam 5 kali dan lain sebagainya. Tapi yang dituntunkan oleh Al-Quran dan Nabi SAW, kita diharapkan mentadaburi, merenungi Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, itu ada 800 ayat mengenai ilmu pengetahuan yang belum banyak disentuh oleh kaum muslimin. Banyak sekali. Kalau itu kemudian menjadi bahan kajian selama Ramadan, maka dipastikan kaum muslimin itu tambah pinter dan nanti bisa jadi solusi di masyarakat karena IQ-nya nambah, pengetahuannya nambah. Seperti itu. Yang kedua apa? Ketika di madrasah Ramadan ini yang bisa kemudian menjadikan para kaum beriman itu sukses, yaitu emotional quotient. Yang belajar EQ, Bapak Ibu sekalian, ternyata pinter itu tidak menjamin orang itu sukses. Banyak orang pinter itu nggak sukses. Ternyata yang sukses itu adalah salah satunya yang bisa memiliki kecerdasan emosi, empan papan, ya, tepo sliro dan lain sebagainya. Kecerdasan emosi. Ini yang bilang siapa? Yang bilang ini adalah profesor peneliti neuroscience dari Amerika, Daniel Goleman, dalam bukunya Emotional Quotient. Dia mensurvei, ternyata orang sukses itu belum tentu yang IQ-nya tinggi, tapi yang punya emotional quotient yang bagus. Seperti itu. Itu dilatih di dalam puasa kita. Nggak boleh marah, nggak boleh ngerasani, nggak boleh berkata kotor, peka terhadap penderitaan sekitar sosial, masalah sosial kita itu dilatih, Pak, Bu sekalian.
Jadi nggak hanya poso saja menahan lapar dan dahaga, tapi kalau mau melejitkan kecerdasan emosinya, latih melalui ya menahan diri, kita latih tidak mengunjung tetangga, membantu yang membutuhkan dan lain sebagainya. Nah itu kalau dilatih sebulan ya dengan penuh pengharapan itu dari Allah, insya Allah emotional quotientnya itu melejit, kecerdasan emosinya melejit. Saya tadi bilang ada 4, saya baru sebutkan berapa, Dek? Saya baru sebutkan berapa? 2. Apa saja tadi? Lali. Ya, enggak apa-apa. Lupa. IQ sukses itu adalah cirinya adalah IQ-nya tinggi, emotional quotient-nya tinggi, kecerdasan emosinya tinggi. Ternyata kemudian ilmu pengetahuan berkembang. 2 ternyata tidak cukup. Ternyata sepandai-pandainya orang itu matang secara emosi, ternyata hidupnya masih kering. Kadang juga error-error juga. Kemudian juga ditemukan di dalam tubuh kita ini adalah salah satu elemen di dalam otak kita yang disebut sebagai God spot. Jadi kenapa setiap orang itu selalu tidak bisa mengingkari, selalu menyadari kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, Zat yang menciptakan semua ini, karena di dalam otak kita itu ada God spot, spot Tuhan. Ini yang menemukan bukan orang Islam, makanya nyebutnya bukan Allah spot tapi God spot. Seperti itu juga kebutuhan spiritual kita, menyandarkan pada sesuatu yang lebih besar dari kita dan kita tidak berdaya terhadap kekuatan tersebut. Itu adalah kekuatan transenden kita. Seperti itu. Banyak Bu, Bapak sekalian, orang-orang yang rasional itu tiba-tiba mati kutu ketika Covid kemarin. Semuanya sudah dirancang kiri-kiri seperti itu, akan untung seperti ini, akan melakukan seperti ini, pasti bisa dan lain sebagainya. Semua dalam kendali kita, kena Covid semuanya bukan. Nggak bisa diprediksi. Ketika Covid itu kita nggak bisa memprediksi. Karena apa? Karena nggak ada datanya. Bayangkan ke depan harus gimana itu nggak bisa. Oleh karena itu kemudian larinya kemana orang-orang ini? Yaitu kalau belum menyadari Allah itu kekuatan transenden. Ternyata memang ada kekuatan yang lebih besar di luar diri saya yang saya tidak mampu melawannya. Nah kalau umat Islam lebih mudah, itulah kekuatan, itulah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang sukses itu pasti badannya sehat Bapak Ibu sekalian. Insya Allah dengan melakukan anjuran sebagaimana yang dituntunkan, insya Allah nanti kita akan mengakhiri Ramadan ini dengan badan yang lebih sehat. Yang gemuk itu biasanya akan turun minimal 2 kilo. Ya. Yang sudah kurus ya nggak bisa, susah turun lagi seperti itu. Ya. Nah, tapi ini ini kemudian balas dendamnya ketika Lebaran gitu ya, balas dendam sehingga kemudian yang sudah sehat itu kolesterol naik, asam urat naik, gitu ya, hipertensi naik karena balas dendam ketika sudah selesai. Oleh karena itu syariat ini Allah juga Maha Lembut memberikan opsi supaya enggak kemudian balas dendam itu ada puasa sawal. Seperti itu. Itu juga kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 4 hal ini ada di dalam diri seorang muslim, ya mukmin, insya Allah nanti akan bermanfaat bagi lingkungan sekitar, tidak menjadi beban, tidak menjadi tanggungan masyarakat, bahkan tidak mungkin menjadi penyakit masyarakat. Insya Allah akan menjadi rahmat, akan menjadi kegembiraan bagi masyarakat sekitar. Itulah salah satu hikmah puasa yang mari kalau kita sudah tahu apa yang kita capai, semoga kita bisa
serius lagi memaknai puasa yang akan kita tempuh di hari Kamis besok. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Yang pertama ini Bu. Ini sampai jam berapa Pak Nur ini? Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi belum sempat saya sampaikan. Saya itu tadi ini kaitannya dengan ke masjid ya. Jadi saya juga nanya tadi sama Pak Jabrohim, Pak, ini Masjid Muhammadiyah nomor? Ya, ini Masjid Muhammadiyah, Wakaf Muhammadiyah. Ya. Saya sudah mau tanya ketika taplaknya ini Muhammadiyah gitu ya, taplaknya Muhammadiyah. Saya perlu pastikan lagi, ternyata ini Masjid Muhammadiyah. Kebetulan